Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang multimedia design. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari tentang graphic design, ya, apa itu graphic design, kemudian unsur desain atau elemen desain dan juga prinsip desain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita tentang desain ke bagian multimedia design. Jadi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang desain itu juga akan kita pakai di multimedia design ini. Oke, pertama apa itu multimedia? Jadi multimedia kalau kita lihat itu terdiri dari dua kata, multi dan medium. Ya, multi yang kita bisa katakan lebih dari satu atau banyak, bervariasi. Sedangkan medium adalah sesuatu yang digunakan untuk berkomunikasi atau berekspresi. Istilahnya medianya. Medianya itu nanti bisa berupa apa saja. Bisa berupa misalkan media statik ya, yang biasa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk desain gitu, ataupun misalkan media dinamis nantinya. Bisa jadi kita bisa menggunakan media-media lain selain misalkan yang statis tadi itu ya. Bisa jadi misalkan nanti ada di wallboard yang mempunyai animasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu pengertian dari multimedia itu apa? Ya, jadi kalau kita bisa lihat, multimedia itu adalah media komunikasi dan informasi ya yang mengkombinasikan teks, grafik, suara, animasi dan video yang nantinya bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Ya, baik melalui media komputer maupun peralatan elektronik lainnya. Intinya sama dengan graphic design atau desain grafis ya. Tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan dari klien ya ke audiens tertentu gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ada kombinasi antara teks, grafik, suara, animasi dan video. Kalau kita lihat kembali di bagian unsur atau elemen desain, itu ada teks dan grafik ya, atau elemen-elemen desain lain yang bisa kita gunakan. Nah, tambahannya adalah kita menambahkan elemen yang lebih dynamic ya, yaitu suara, animasi ataupun video. Nanti mekanisme penyampaiannya atau media yang digunakan bisa apa saja, bisa berupa komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Contohnya apa? Kalau sekarang kita sudah banyak ya, kertas augmented reality, kemudian kamera, proyektor, video, ya, VR dan lain sebagainya. Jadi sekarang untuk menyampaikan pesan itu tidak terbatas hanya di gambar tertentu atau di kertas tertentu atau di komputer tertentu saja gitu ya. Medianya itu bisa bervariasi. Kalau kita lihat multimedia itu kita bisa bagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah linear, yang kedua adalah non-linear. Kalau kita berbicara tentang multimedia linear, dia adalah multimedia yang berjalan sekuensial, atau dengan kata lain tidak terlalu banyak interaksi ya. Jadi interaksinya minim. Jadi audiens itu tidak memiliki banyak kontrol terhadap media yang dilihatnya gitu ya, atau karya multimedia yang dilihatnya. Contohnya apa? Contohnya slide presentasi. Ya, slide presentasi kan biasanya normalnya itu kita bisa berinteraksi ke kanan ataupun ke kiri atau selanjutnya atau sebelumnya gitu ya. Nah, ini media yang linear. Contoh lainnya adalah video. Video interaksinya paling play, fast forward gitu ya, kemudian back gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi secara interaksi dengan isinya, isi karya multimedianya itu nggak terlalu banyak. Ya, jadi ini yang kita uh, katakan sebagai multimedia linear. Yang kedua adalah multimedia non-linear. Bedanya dengan yang linear, dia tidak berjalan sekuensial, bisa jadi non-sekuensial. Artinya, ketika audiens berinteraksi dengan karya multimedia tersebut, audiens bisa berinteraksi lebih bervariasi atau lebih banyak, mereka bisa berinteraksi dengan karya multimedia tersebut. Bisa dikatakan juga full control, kemudian juga bisa menggunakan alat input lainnya. Contohnya apa? Contohnya game gitu ya, kemudian website, atau misalkan wallboard. Sekarang tuh banyak, kalau ada yang pernah makan
atau beli burger di McD gitu kan, sekarang bisa pesan tanpa harus ketemu kasir ya, tanpa harus ketemu, bukan kasir, apa ya, apa itu, jadi kita langsung ketemu screen besar gitu, terus kita pilih apa yang kita makan gitu di McD itu biasanya ya. Nah itu ada contoh jenis multimedia non-linear. Objek dasarnya atau elemennya itu bisa berupa teks ya, grafik, audio, video, dan animasi. Nah kalau kita lihat ini, kalau kita lihat kita bisa bagi objek itu menjadi objek statis dan objek dinamis. Jadi kita bisa menambahkan elemen yang sifatnya nggak banyak berubah, dan juga kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lebih cair gitu ya, tambahkan audio, video, dan animasi. Untuk mengolah objek tadi, untuk teks ya jelas kita bisa menggunakan word processor, notepad, dan lain sebagainya. Untuk grafik kita bisa menggunakan software grafik ya, contohnya Paint, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, dan sebagainya. Audio bisa jadi Anda bisa menggunakan Audacious ya, kemudian SourceForge, GarageBand, dan lain sebagainya. Video mungkin iMovie, Movie Maker, Corel ya, After Effects, dan sebagainya. Animasi Anda bisa menggunakan Flash, walaupun sekarang Flash sudah tidak banyak digunakan lagi ya, bahkan banyak browser yang tidak lagi support untuk menggunakan Flash gitu ya, sehingga bisa cari alternatifnya apa, bisa juga menggunakan JavaScript ya. Sekarang banyak ya untuk animasi, contohnya yang sudah kita pelajari di materi kuliah sebelumnya, animasi kita bisa menggunakan Blender ya, dan sebagainya. Nah ini adalah beberapa objek multimedia yang bisa kita gunakan untuk membuat karya multimedia. Kalau kita lihat lagi ya, di zaman sekarang itu alat pengolahnya itu lebih bervariasi, lebih kaya ya. Tidak terbatas hanya yang ada di sini saja, karena saya lihat yang biasanya saya menggunakan misalkan Adobe Illustrator, Photoshop gitu ya, sekarang udah nggak, pilihannya nggak cuma itu, bahkan yang gratis pun banyak yang lebih bagus juga gitu ya. Jadi alat pengolahnya itu berkembang dengan pesat untuk saat ini. Nah ini beberapa flow ya ketika kita membuat multimedia, tapi nanti kita akan bahas tahapan pengembangan multimedia di sesi kedua. Nah sekarang pertanyaannya, multimedia ini digunakan untuk apa ya? Beberapa penggunaan yang biasanya dilakukan untuk multimedia ya. Pertama, kita bisa menggunakan multimedia untuk penggunaan presentasi bisnis. Yang kedua, misalkan aplikasi pelatihan dan pendidikan. Nah ini salah satu tugas akhir atau skripsi yang banyak diambil oleh mahasiswa kita ya. Misalkan untuk membuat aplikasi pendidikan menggunakan Flash. Nah saya sarankan untuk jika kalian tertarik untuk mengambil tugas akhir ini, bisa menggunakan alat pengolah yang lain ya, nggak cuman misalkan Flash. Anda bisa menggunakan alat yang lain gitu. Kemudian information delivery, biasanya untuk iklan gitu ya, promosi dan penjualan, productivity juga banyak menggunakan multimedia sekarang, teleconference ya, film, virtual reality, augmented reality, atau mixed reality. Nah itu multimedia juga ya. Aplikasi web, nah aplikasi web pun termasuk multimedia karena penggunaan elemennya nggak cuman yang statik gitu ya, tapi sekarang sudah bisa banyak menggunakan elemen-elemen yang dynamic. Dan contohnya kita bisa menambahkan audio, video. Nah kalau kemarin di mata kuliah lain saya memberikan tugas masuk ke Google I/O, nah di sana ada juga ya explore virtual conference ya menggunakan Google I/O. Nah itu kita bisa jalan-jalan di website tersebut, kita bisa melihat apa saja sih yang ada di conference Google I/O itu gitu ya. Nah ini aplikasi web juga. Game tentunya Anda, saya yakin pada main game juga ya. Nah ini adalah salah satu karya multimedia juga gitu. Ini contoh konsep, contoh multimedia ya, penggunaan video untuk melihat konsep motorcycle. BMW di sini
Di sini lebih menggunakan mixed reality atau augmented reality-nya ya, maksudnya. Jadi kita bisa menavigasi motor ini menggunakan augmented reality. Ya. Lihat di bagian, nah dia menggunakan Google atau kacamata, dan di kacamata itu ada augmented reality-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. Special visor. Ini hanya konsep ya, tapi untuk menggambarkan konsep ini kita bisa membuat karya multimedia seperti itu. Ya. Kemudian ini contoh lainnya. Oh, udah nggak ada ya kayaknya. Oke. Contoh lainnya ini ya. Ini wallboard atau apa tuh iklan ya. Penggunaan ini kombinasi antara software ya, perangkat lunak dengan IoT lah ya, dengan sensor gerak, sehingga nanti kalau misalkan ada kereta datang, nah itu rambutnya nah seperti tertiup angin gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan multimedia untuk iklan, promosi dan penjualan dengan mengkombinasikan sensor gerak ya, dan juga sensor gerak ya, di sini lebih terlihatnya itu. Kemudian contoh multimedia lainnya ini adalah kinetic typography, biasanya untuk information delivery ya. Jadi kita membuat infografi dengan menggunakan tipografi bergerak ya, kinetic typography. Jadi penyampaiannya informasinya menggunakan kinetic typography seperti ini ya, banyak contohnya. Atau augmented reality, ini contohnya adalah untuk kebutuhan pendidikan, augmented coloring gitu ya. Nah, ini sekarang untuk belajar kita bisa memanfaatkan teknologi augmented reality ini, yang juga termasuk karya multimedia gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini secara real time menambahkan warna ke dalam objek 3 dimensi di augmented reality ini. Jadi kalau kita scan, dia akan muncul seperti ini. Ini menarik ya. Nah, kalau misalkan ada yang tertarik untuk membuat tugas akhir seperti ini menarik nih gitu ya. Kemudian animation ya, jelas kalau animasi ya, gambar, film, ini juga sama 3D movie gitu. Ini yang menarik. Jadi tadi ada augmented reality, nah ini adalah mixed reality gitu. Mixed reality di sini gitu ya. Jadi menggunakan sekeliling kita. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. Untuk kebutuhan interaksi dengan digital world, gitu ya. What if we could go further? What if we could go beyond the screen, where your digital world is blended with your real world? Ini teknologinya Microsoft, namanya HoloLens, gitu. Jadi menambahkan objek digital 3 dimensi ya ke dalam dunia nyata dengan menggunakan Google-nya itu kacamatanya itu gitu. Ini salah satu aktif research ya di dunia multimedia atau augmented reality dan mixed reality gitu. More immersive ways to play. Minecraft ini. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Untuk kebutuhan learning membantu ya. Jadi bisa banyak kegunaannya gitu. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Ya, nanti Anda bisa lihat ya di slide-nya. You can change the world.
Nah, itu adalah beberapa contoh penggunaan. Nah, ini juga mobile assistant, kayak chatbot gitu ya, VIV. Ini juga termasuk karya multimedia juga ya. Lebih ke ini penambahan teks, ya, penggunaan teks dengan penambahan artificial intelligence di dalamnya. Ya. Ini juga 360 video ya, sama juga. Nah, itu adalah pengenalan tentang multimedia. Jadi beberapa apa itu multimedia, kemudian jenis multimedia, dan juga beberapa penggunaan ya multimedia. Jadi semoga memberikan gambaran apa itu multimedia, kemudian juga bisa memberikan inspirasi tentunya jika misalkan nanti Anda mempunyai keinginan untuk membuat tugas akhir ya, terutama di apa di tahun depan ya, insyaallah itu di semester depan. Di tahun depan ya, untuk membuat tugas akhirnya apa gitu. Contoh salah satunya adalah bisa masuk ke ranah multimedia. Tuh. Oke, demikian untuk sesi pertama di bagian multimedia. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.